Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Aulia Ramadhani Istiqomah, Kurnia Hasan, Naila Rahmadani Susanto, Nurul Miftahul Razak, dan Zaid Ubaidillah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas perkalian dan inverse matriks dengan ordo 4x4 menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Persamaan untuk mencari inverse matriks adalah seperdeterminan dikali dengan adjoint-nya. Nah, untuk mencari adjoint, maka hasilnya itu sama dengan hasil transpose dari kofaktor. Dimana untuk mencari kofaktor, maka kita harus menentukan dulu minornya. Dan untuk mencari minor, caranya yaitu dengan tampilan sebagai berikut. Untuk minor 11 itu berarti bahwa kolom pertama dan baris pertama dicoret dan baris dan kolom sisanya itu dicari determinannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tampilan aplikasi Turbo Pascal. Baik, sebelumnya saya telah membuat program inverse matrix dengan ordo 4x4. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan langkah-langkahnya melalui file yang telah saya buat. Saya tidak akan menjelaskan sambil membuat, karena kenapa? Karena nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita buka dulu filenya. Nah, ini dia tampilan dari file program yang telah saya susun. Pertama kita menuliskan program dan kemudian nama dari program yang akan kita buat. Di sini saya menamainya dengan array matrix 4x4. Selanjutnya ketik uses.grt. Setelah itu var variable, kemudian masukkan variabelnya, yaitu untuk yang pertama A sebagai matriks A, B sebagai matriks B. A, B itu hasil perkalian antara matriks A dan B. Kemudian M di sini minor, kemudian T dan N ini sebagai alternatif nanti untuk mencari M-nya. Kemudian ketik titik 2 array kurung siku 1.4,1.4 of integer. Array ini maksudnya untuk membentuk dimensi. Jadi kalau misalnya 1.4,1.4 ini berarti nanti ada 16 model yang akan terbentuk dari variabel-variabel yang ini. Variabel A, B, AB, M, T, dan N, yaitu mulai dari 1,1 sampai dengan 4,4. Selanjutnya kita ketik DI1, DI2, Y1, Y2 ini nanti sebagai alternatif untuk mencari determinan dari matriks AB. Dan nilainya di sini saya tulis integer. Kemudian ketik begin. Setelah begin, CLRSCR clear screen. Ini nanti untuk membersihkan hasil tampilan run dan kemudian mengembalikannya ke halaman kerja. Selanjutnya ketik judulnya, yaitu menghitung perkalian matriks. Oh ya, saya lupa sini matriks 4x4 dan inverse-nya. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu komponen-komponen dari matriks A. Jadi write line matriks A. Selanjutnya write masukkan baris 1 kolom 1 deadline
A 1,1 dan seterusnya sampai baris keempat, kolom keempat dengan red line A 4,4. Nah, selanjutnya masukkan komponen dari matriks B. Dari right masukkan baris 1 kolom 1 red line B 1,1 dan seterusnya sampai di 4,4. Nah, selanjutnya kita menentukan hasil perkalian antara matriks A dan matriks B. Di sini hasilnya yaitu 1 kali 1. Ini A 1,1 dikali B 1,1 ditambah 1,2 kali B 2,1 ditambah A 1,3 dikali B 3,1 ditambah A 1,4 kali B 4,1. Sebelumnya kan kita telah pelajari bahwa untuk perkalian matriks antara dua buah matriks itu caranya dengan baris kali kolom. Misalnya kita akan menentukan nilai dari baris pertama, kolom pertama, maka kita harus mengalihkan antara baris dari matriks A dikali dengan baris dari dikali dengan kolom dari matriks baris dari kolom matriks B. Dan inilah hasil penjabarannya melalui aplikasi Turbo Pascal. Dan seterusnya sampai dengan baris keempat, kolom keempat dari matriks AB, hasil perkalian dari matriks A dan B. Selanjutnya kita ketik di sini untuk menampilkan bentuk dari matriks A. Seperti ini modelnya, red line A 1,1, kemudian tanda petik 1, kemudian koma A 1,2 dan seterusnya sampai 4,4. Kemudian begitupun dengan matriks B. Selanjutnya kita menentukan determinan dari matriks AB. Di sini D1, D2, Y1, Y2. D1 di sini berarti kan untuk menentukan determinan itu caranya kita kalikan diagonal yang turun, kemudian kita jumlahkan semua diagonal turun itu. Setelah kita kalikan, setelah itu kita kurangkan dengan hasil jumlah perkalian dari diagonal naik, dan diagonal turun di sini saya lambangkan dengan D1, D2, karena kalau misalnya nanti kita gabungkan nanti hasilnya akan sangat panjang dan tidak bisa dibaca. Olehnya itu saya persingkat seperti ini. Kemudian diagonal naiknya itu Y1 dan Y2. Nah, setelah itu kita tentukan determinannya, yaitu diagonal turun dikurang dengan diagonal naik. Nah, setelah itu kita menentukan minornya, sama halnya dengan yang determinan. Untuk mencari determinan, karena hasil penjabaran untuk mencari minor dari setiap komponen, baik itu 1,1 sampai dengan 4,4, nanti itu penjabarannya akan sangat panjang. Jadi saya persingkat seperti ini. Jadi saya buat alternatif, yaitu T ini berarti turun dan kemudian N ini berarti naik, dan untuk mencari minornya yaitu dari diagonal yang turun dikurangi dengan diagonal yang naik.
Begitupun seterusnya sampai dengan minor 4,4. Nah, setelah kita menentukan nilai minornya, sekarang kita gambar bagaimana bentuk matriksnya. Di sini kita ketik red line dan kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan bahwa untuk mencari inverse matriks maka rumusnya itu seperdeterminan. Jadi di sini diperdeterminan dikali dengan adjoint, dimana adjoint itu merupakan hasil transpose dari kofaktor, dimana nilai kofaktor itu sama dengan nilai minor, tetapi ada tandanya. Kalau misalnya itu hasil jumlah antara baris dan kolomnya itu genap, maka tanda minornya adalah positif. Sedangkan kalau misalnya hasil jumlah antara baris dan kolomnya itu negatif, baris dan kolomnya itu ganjil, maka hasilnya adalah tanda minornya itu adalah negatif. Namun di sini sebelumnya kalau misalnya matriksnya itu hasil adjointnya, hasil kofaktornya itu belum ditranspose, maka nanti bentuknya itu 1,1, kemudian 1,2, 1,3 dan 1,4. Kemudian begitupun dengan baris kedua, yaitu 1,2, kemudian 2,2, 3,2, 4,4. Begitupun dengan yang lain, baik itu 3 maupun 4. Tetapi karena setelah ditranspose, maka yang tadinya baris itu akan berubah menjadi kolom, sedangkan yang kolomnya akan menjadi baris. Jadi nanti hasilnya 1,1, 2,1, 3,1, 4,1. Kemudian yang berikutnya 1,2, 2,2, 3,2, 4,2 dan seterusnya. Kemudian di sini saya mengetikkan format penulisan angka di belakang koma. Di sini saya ketik dengan titik 20, titik 20. Maksudnya di sini berarti bahwa nanti ketika telah ditampilkan runnya, maka hasil yang ditampilkan untuk inverse matriks AB ini untuk setiap elemennya, nanti itu hasilnya untuk di belakang angkanya itu sama dengan 0, jadi tidak ditampilkan. Kalau misalnya di sini diketik 2, maka nanti akan ditampilkan 2 angka di belakang koma. Tetapi karena ini 0, maka 0 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita ketik red line. Red line ini berarti untuk menampilkan hasil run yang program yang telah kita buat. Kalau misalnya kita tidak mengetikkan red line, maka nanti setelah kita ketik run, hasilnya itu tidak akan ditampilkan. Tetapi karena di sini kita ketik red line, maka hasilnya akan ditampilkan. Setelah itu kita ketik n kemudian titik. Ini merupakan langkah yang paling akhir dari membuat program menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, beginilah hasil runnya. Kemudian kita uji apakah program yang kita buat itu benar atau tidak. Nah, untuk memudahkan, untuk mudah kita mengoreksinya, di sini saya menggunakan matriks dengan diagonal 1, yaitu dimana diagonal utamanya adalah 1, baik itu matriks A maupun matriks B. Jadi di sini kita ketik untuk baris pertama kolom pertama itu 1,
kemudian yang lainnya 0 0 0 0. Nah, untuk baris kedua kolom kedua itu 1, kemudian yang berikutnya 0 0 0 0. Nah, baris ketiga kolom ketiga itu 1, yang berikutnya 0 0 0 0, dan baris keempat kolom keempat itu 1. Nah, yang berikutnya untuk matriks B, kita masukkan komponennya. Untuk baris pertama kolom pertama 1, kemudian 0 0 0 0. Nah, baris kedua kolom kedua 1, kemudian 0 0 0 0. Baris ketiga kolom ketiga 1, kemudian 0 0 0 0, dan baris keempat kolom keempat 1. Nah, kita enter. Nah, beginilah tampilan dari hasil run-nya. Jadi saya tadi menggunakan matriks dengan diagonal 1, otomatis nanti hasilnya pun akan sama. Untuk matriks A dan B, jika dikalikan maka hasilnya akan AB. Hasilnya akan sama, yaitu diagonalnya 1. Nah, selanjutnya kita mencari inverse-nya, dan kita ketahui bersama bahwa determinan untuk matriks yang diagonalnya 1 itu adalah 1, dan hasil inverse-nya pun akan sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa program yang telah kita buat itu merupakan program yang benar, dan hasilnya pun dapat terbukti. Baik, dengan berakhirnya penjelasan mengenai inverse dan perkalian matriks dengan ordo 4x4, maka berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.